Halo, selamat datang di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate di Indonesia. Masih bersama Om Surya di sini. Kali ini kita akan membahas mesin Verati Vero. Ini mesinnya ya, teman-teman semua. Nanti kita bahas dalamannya gimana. Mesin ini masuk ke Coffee Technician karena dia jebol boiler, terus motherboardnya rusak. Oke ya. Ini Verati Vero FCM 3601. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti nih teman-teman nih kalau mau beli mesin punya gambaran ya. Di channel ini kita bahas satu persatu mesin-mesin yang masuk ke Coffee Technician, speknya, terus kerusakan-kerusakan seperti apa ya. Jadi teman-teman nanti udah nggak perlu bingung lagi nih mau beli mesin apa ya. Oh, kendalanya di mana ya. Kita bahas ya, langsung aja ke sini. Ini Verati Vero FCM 3601. Mesin ini datang beberapa hari lalu dari tepatnya sih di luar kota ya, di Sukabumi. Ownernya dia mengirim 2 Verati Vero. Nanti ada juga Verati Vero yang lain yang akan kita buat konten di sini. Nah, Verati Vero ini 3601 speknya adalah ini plat bawahnya ya. Di bawah sini ada platnya dari plastik. Jadi speknya di bawah. Espresso mesin Verati Vero model FCM 3601 220 240 volt 1450 watt. Jadi daya yang digunakan mesin ini 1450 watt. Mirip-mirip ya dengan mesin-mesin kopi yang Coffee Technician sudah review, baik yang profesional, prosumer, atau yang rumahan. Watt-wattnya mirip-mirip, memang seperti itu mesin kopi ya. Oke. Mesin ini boilernya rusak. Boiler rusak itu dia kodenya E4. Kalau E6 biasanya ada sistem yang bocor di dalamnya. Contoh E6 ini ketika kita lupa menutup ini akan keluar E6. Kalau E4 itu permasalahan ada di sistemnya, bisa juga di motherboard, bisa juga di boiler, bisa juga di valve-nya, bisa juga di pompanya. Jadi banyak sekali penyebabnya ya. Banyak sekali yang terkena, indikasi terkenanya di mana saja. Penyebabnya biasanya adalah seperti biasa, mesin-mesin itu makanannya mesin ini adalah listrik. Biasanya listriknya tidak stabil, atau kalau ada petir dia kena ground-nya kalau kita bilang ya. Oke, jadi seperti ini drip tray-nya. Ini tampak depan dia punya panel kontrolnya di sini. Ini ada switch-nya, switch on off, switch espresso, ada juga switch untuk steam ya di sini. Untuk air panas dia tidak ada switch-nya, beda dengan yang 3605, tapi dia bisa mengeluarkan air panas. Jadi cara penggunaannya ya, kita on-kan di sini. Nanti dia beberapa detik gitu ya, atau berapa menit, dia akan panas ketika di sini sudah menunjukkan 000 ya. Kalau ada error pasti dia depannya itu error, kodenya berapa? 4, 6 gitu. Jadi untuk air panas, ketika sudah standby, kita tinggal buka ini aja. Itu air panasnya akan keluar. Jadi sudah bukan steam. Ketika kita mau steam, maka kita harus tekan tombol steamnya. Gitu ya. Sampai dia 0, kan nanti berkedip, flashing di sini, nanti sampai ke 00 lagi, nanti baru dia bisa steam. Gitu ya. Ini untuk penghitung waktu lah ya, kita bilang timernya. Ini seperti biasa water tank. Mesin-mesin seperti ini ada water tanknya. Ini drip tray-nya, semua dari plastik. Ya, plastik. Ini les metal seperti biasa mesin-mesin yang harganya terjangkau itu digunakan untuk rumahan pastinya akan les metal, kecuali memang kita beli yang profesional lah ya. Itu yang seperti La Marzocco memang dia full metal ya. Itu sudah durabilitasnya bagus. Oke, langsung aja. Jadi dalamnya seperti ini. Ini dalam dari mesin tersebut, nih ya. Ini dalamnya. Di sini nih ada, ini disebutnya thermoblok. Ini thermoblok, sini ada valve-valve-nya. Di sini ada heaternya juga. Ini thermoblok itu heater ya. Jadi air disedot dari water tank menuju thermoblok, baru dia ke brew head atau ke steamer gitu ya. Jadi nanti makanya kita perlu 2 kali proses. Ketika kita mau brew, maka kita pencet tombol brew. Ketika kita mau steam, kita tekan tombol steam. Jadi tidak bisa berbarengan steam dan brew. Karena mesin ini memang didesain tidak bisa untuk mengakomodir sekaligus kita membrew dan mensteam susu. Jadi satu persatu ya kita buatnya. Seperti ini ya. Kalau ada yang bertanya nih, kadang-kadang ada yang bertanya, "Om, bagus nggak tuh mesin?" Kembali lagi ke basicnya, semua mesin dari pabrikan itu pasti bagus. Karena kalau nggak bagus, kita bisa tuntut mesinnya. Kok jual produk jelek di lapangan? Banyak kejadian, ada produk yang jelek di bidang otomotif, itu ditarik ya.
kendaraan tersebut ditarik untuk diperbaikin lagi atau ditukar. Bahkan di bidang elektronik pun juga ada seperti itu, handphone yang error atau apa pasti ditarik oleh pabrikan. Nah seperti itu, jadi mesin-mesin ini memang bagus. Ini diimpor di Indonesia ada, udah terkenal lah, teman-teman tahu ya PT-nya apa. Coffee Technician sekali lagi tekankan, kita tidak di-endorse, kita belajar sama-sama di channel ini, kita bahas sesuai dengan yang datang ke Coffee Technician untuk diservis dan dirawat mesinnya. Oke ya, di sini panel kontrol, ini dalemannya, ada thermoblock, ada boiler, ada thermoblock, ada group head, dia tidak ada boiler. Jadi kadang-kadang ini disebut boiler juga, ya nggak masalah sih ya, itu mungkin boilernya bermasalah, ini ya nggak masalah. Tapi di sini disebutnya thermoblock. Coffee Technician juga kadang-kadang untuk mempermudah klien disebutnya boiler aja, karena mereka taunya boiler. Kalau kita bilang thermoblock, nanti makin nggak paham lagi, makin pusing lagi ya. Oke, di sini, ini seperti ini. Nah, kalau dari tampak bawahnya, dari tampak bawah ini kelihatan. Nah, ini dalamnya seperti ini aja. Ini ada motherboard, ada pompa, ya. Pompanya Vibra, tetap seperti biasa. Kadang-kadang permasalahannya itu yang terjadi di mesin ini adalah ketika listrik tidak stabil, maka elektroniknya mudah kena, seperti valve-valve-nya, seperti motherboard-nya, itu mudah sekali rusak ya, teman-teman semua. Jadi istilahnya gini, Coffee Technician bilang kita jangan berharap mesin ini sekelas dengan mesin yang berharga puluhan juta atau mesin komersial, karena memang mesin ini berbeda ya, teman-teman semua. Oke, itu speknya seperti ini. Ini tampak samping ya, tampak depan, tampak samping lagi, knopnya, knop untuk steam, tampak belakangnya. Di sini biasanya water tank ini di sini, water tanknya di sini, nah, seperti itu ya. Jadi mesin ini kalau ada yang nanya, Om, boleh nggak buat kafe? Boleh. Jawaban Coffee Technician boleh, bukan yang nggak boleh ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa ketika kita gunakan mesin untuk komersil dan ini bukan kelasnya untuk komersil, maka kita harus siap-siap untuk upgrade gitu ya. Nggak masalah, nggak ada yang salah sebenarnya. Kita pakai ini kan belum rame Om, nggak apa-apa. Misalkan, sayang Om invest banyak-banyak, terus kafenya nggak rame. Gini aja, Coffee Technician itu punya cerita dulu ya sama klien. Kalau kita bikin sesuatu, kita jangan mendoakan usaha ini atau sesuatu ini, usaha ini sepi gitu, atau kita berpikiran coba dulu karena kan belum tahu rame. No, jangan begitu, karena kalau seperti itu kita akan mendoakan usaha kita untuk tidak rame. Jadi semua usaha itu bukan bicara rame, tapi bicaranya berjalan dulu, karena tadinya tidak ada, kita bikin menjadi ada, dan dia harus berjalan dengan opening. Pasti pening karena opening. Oke, nggak jadi gini. Pasti berjalan. Nah, ramai itu kita bicara teknik marketing, teknik branding, karena branding itu marketing. Nanti dari ramai kan belum tentu salesnya itu mendukung usaha kita. Ini gambaran ya, gambaran dari Coffee Technician. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau ada masukan nggak apa-apa, komen aja di kolom komen. Nanti kita sama belajar lah pokoknya. Jadi tadi ya, marketing dan sales itu berbeda. Rame tapi kalau salesnya rendah gimana? Terus kan kita belum tahu Om jumlahnya berapa. Makanya itu tadi Coffee Technician selalu tekankan, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita aplikasi lebih jauh, saran silahkan cari guru yang tepat gitu ya. Guru yang tepat seperti apa? Guru yang memberikan solusi. Dia tidak menjual hype, tapi dia memberikan solusi, dia memberikan gambaran yang tepat kepada Anda sebagai ownernya. Karena setiap usaha itu berbeda. Yang menyamakan itu adalah uangnya ya. Kita cari uang di sana setiap bisnis ya. Baik jasa maupun benda itu sama. Kita cari uang di sana. Gitu ya teman-teman semua. Oke, baik di sini. Jadi kalau sudah beli nggak masalah. Terus kalau yang Om kalau rusak troubleshooting sendiri gimana? Gini, bukannya nggak boleh ya. Atau Coffee Technician menutup pemahaman untuk memperbaiki mesin sendiri. Jadi gini, mesin ini kan tegangannya 220 volt, 1250. Ini watt yang sangat besar. Ketika kita tidak mengerti tekniknya, maka akan sangat berbahaya kita melakukan perbaikan sendiri. Disarankan itu tadi, kalau rusak, saran Coffee Technician kirim ke teknisi. Tanya-tanya di sana. Coffee Technician juga sering kok. Tanya-tanya nggak jadi servis, nggak masalah. Bahkan ada yang tanya-tanya setelah kita analisa, kita bikin list pekerjaan, servis, dan biaya, nggak jadi servis, nggak masalah. Karena itu tadi, Coffee Technician bukan kita bicaranya adalah, wah Coffee Technician mah mahal, terus Coffee Technician mah
biar rame, bikin konten. Tidak. Coffee Technician di sini adalah kita sama-sama belajar biar nggak kena hype ya. Karena Coffee Technician juga ngelihat banyak klien-klien, tamu-tamu yang datang tuh udah kena hype duluan. Bahkan belum lama ada kemarin yang datang itu dia sengaja menjual mesinnya yang dia beli sendiri tadinya ya. Dia beli Oscar Nova Simonelli, Oscar 2, dijual mesinnya karena baristanya nggak mau pakai, maunya pakai mesin yang VBM. Itu klien sendiri yang ngomong ke Coffee Technician ya. Di situ Coffee Technician cuma bisa bilang, barista itu bekerja, barista itu kerjasama dengan klien, harusnya cari win-win solution, gitu ya. Bukannya malah mempersulit klien tadi dengan mesin yang sudah ada, walaupun dia salah setup, tapi kan seenggak-enggaknya, kalau dulu Coffee Technician zaman jadi barista, karena Coffee Technician pernah jadi barista, kita dikasih mesin apaan aja, kita tujuannya sama. Saya bekerja terhadap owner untuk mendapatkan gaji, dan owner pun berharap ketika saya bekerja dalam operasional usahanya, omsetnya bagus. Intinya itu aja. Gitu ya. Oke, itu out of topic. Oke. Jadi FCM 3601, ini mesin Ferrativero, banyak yang mirip-mirip, ada Gen, ada Gemilai, ya merek-merek Cina lah ya. Pada umumnya sama, speknya sama, harganya pun beda-beda dikit, under 5 million, bahkan ini under 2 million, di bawah 2 juta. Kita bisa dapatkan di online market. Kalau ada yang digunakan untuk kafe, om saya pakai deh untuk di kafe, nggak masalah, berarti sudah tahu bahwa mesin ini memang bukan untuk kelasnya, digunakan untuk komersil. Atau om saya pakai buat di rumah aja, nggak masalah, mau di rumahan, mau di komersil, mau nanti di kantoran. Pada konsepnya, pada dasarnya gini ya, setiap mesin itu pasti membutuhkan perawatan, sama seperti motor, sama seperti mobil. Itu kita butuh perawatan bulanan, ganti oli, karena digunakan terus-menerus. Walaupun jarang digunakan, tetap aja, karena namanya sesuatu benda, alat gitu ya, bahkan mesin, itu butuh perawatan. Perawatan yang memang notabene-nya kita para teknisi membantu para customer untuk mesin atau benda yang dibelinya itu berjalan tetap prima, gitu ya teman-teman semua. Oke, untuk FCM 301 seperti ini form factor-nya. Harga sudah jelas, under 2 million. Kalau bicara bisa buat bikin espresso, sangat bisa. Bicara enak apa tidak, beda lagi urusannya. Bicara bisa apa enggak digunakan di cafe, itu beda lagi urusannya. Karena bisa dan tepat, itu semua bisa kita atur ya. Oke, sementara itu dulu. See you next vlog, and thank you.